Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya teman-teman, kami dari kelompok 5 untuk kelompok manajemen proyek kelas A. Di sini kami ingin menjelaskan ke teman-teman semua tentang materi tentang pengarahan proyek. Di kelompok 5 ini kami terdiri atas saya sendiri Nugroho Risadewo, NIM 1220188 dan Siti Zulaika NIM 1220165. Untuk yang pertama, eh, ini akan ada penjelasan mengenai direct and manage project work atau gimana caranya kita menyalurkan dan memanajemen sebuah pekerjaan di dalam proyek. eh Direct and manage project itu merupakan sebuah proses untuk memimpin dan melakukan pekerjaan yang telah dijelaskan dalam proyek manajemen plan dan bagaimana menerapkan perubahan yang telah disetujui untuk mencapai tujuan dari suatu proyek. Yang mana di dalam direct and management project tadi terdapat beberapa kegiatan seperti yang pertama mengerjakan aktivitas proyek, yang kedua mengatur sumber daya internal atau tim proyek tersebut, yang ketiga mencari, mengatur dan menggunakan sumber daya yang tersedia, kemudian yang keempat membangun komunikasi eksternal dan internal, kelima menggunakan metode yang telah direncanakan dan sesuai standar, yang keenam mengeluarkan pengajuan perubahan. Kemudian di sini ditampilkan eh, grafik atau tabel ya, tabel bagaimana urutan dalam mengarahkan dan manajemen sebuah proyek pekerjaan. Mulai dari inputnya, yaitu di dalam input itu ada beberapa komponen seperti rencana manajemen proyeknya, kemudian dokumen proyek, kemudian approve change request, enterprise environmental factor, dan yang kelima organizational process asset. Kemudian tahapan yang kedua ada tools dan teknik. Yang pertama ada expert judgment, kedua ada project management information system, yang ketiga ada meetings. Nah, kemudian di akhir ada output yang terdiri atas 7 output yaitu deliverables, kedua work performance data, ketiga issue log, keempat change request, kelima project management plan updates, keenam project document updates, dan yang ketujuh organizational process asset updates. Kemudian ini akan kami jelaskan satu persatu mengenai tahapan proses dalam pengarahan proyek tadi. Yang pertama dari bagian inputnya dulu. Nah, project management plan ini isinya adalah seluruh aspek dari sebuah proyek ya, mencakup seperti skopnya, atau batasannya, kemudian requirements-nya, schedule, cost, dan stakeholder management. Nah, kemudian untuk yang kedua di dalam input ini ada juga dokumen proyek, yang mana dokumen proyek ini dapat dijadikan pertimbangan sebagai masukan seperti changelog, penjadwalan proyek, laporan risiko, project communication, lessons learned register, risk register, requirement traceability, matrix, dan milestone list. Selanjutnya itu ada di bagian input ini ada approve change request, di mana hasil dari proses perform integrated change control dapat berisi tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, atau perbaikan kerusakan yang telah disetujui. Serta perubahan ini dapat berpengaruh pada kebijakan, prosedur, rencana, pendanaan, ataupun jadwal. Kemudian selanjutnya ada enterprise environmental factor, yaitu arahan dan pengolahan suatu proyek work terpengaruh oleh lingkungan perusahaan, yaitu organisasi perusahaan, infrastruktur, administrasi karyawan, toleransi risiko, stakeholder, serta project manajemen informasi sistem. Selanjutnya ada organisasi proses aset, di mana kegunaan proses organisasi meliputi panduan kerja, persyaratan komunikasi, perbaikan prosedur manajemen, proses pengukuran database, berkas dari proyek terdahulu. Selanjutnya di tools dan teknik. Yang pertama ini ada expert judgment, di mana proses ini pendapat para ahli digunakan untuk menilai input yang dibutuhkan dan kemudian diarahkan agar dapat mengatur eksekusi dari project management plan. Keahlian ini berasal dari project manager, tim proyek, konsultan, stakeholder, profesional, dengan menggunakan keahlian khususnya.
Yang kedua ada Project Management Informasi Sistem, yaitu sebagai alat bagi penjadwalan, sistem otorisasi, manajemen konfigurasi, pengumpulan informasi, dan elemen lain agar dapat terkumpul dan dapat dijadikan indikator utama kinerja yang telah dilakukan. Kemudian ada yang ketiga ini meetings, yaitu pertemuan antara project manager, tim proyek, dan stakeholder untuk membahas sesuatu, biasanya berbentuk pertukaran informasi, pertukaran pikiran, atau pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu bagian output. Di sini ada yang pertama deliverables, yaitu sebuah komponen nyata yang dapat diperiksa sebuah hasil atau kapabilitas untuk melakukan sesuatu yang dihasilkan untuk melengkapi sebuah proses. Kemudian ada work performance data, yaitu observasi mentah dan pengukuran selama berjalannya aktivitas selama pelaksanaan pekerjaan proyek. Data-data tersebut dikumpulkan selama eksekusi kerja dan telah melewati proses kontrol untuk kemudian dijadikan analisis lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada change request, yaitu berisi antara lain tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, perbaikan kerusakan, dan juga penambahan. Selanjutnya ada issue log, yaitu dokumen proyek tempat semua masalah dicatat dan dilacak. Ya. Issue log ini biasanya membantu manajer proyek melacak dan mengelola masalah secara efektif, memastikan bahwa masalah tersebut diselidiki dan diselesaikan agar tidak mempengaruhi proyek. Next. Dan output yang terakhir ini ada Project Management Plan Updates, di mana elemen Project Management Plan antara lain ada scope, requirement, schedule, cost, quality, process improvement, human resource, communication, risks, dan masih banyak lagi. Kemudian organisasi proses akses update, ini yaitu daftar menyeluruh dari setiap dan semua aset yang berorientasi rencana, proses kebijakan, prosedur, dan basis pengetahuan khusus untuk digunakan oleh organisasi yang berkinerja untuk dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Dan yang terakhir ada project dokumen update, di mana dokumen proyek tersebut antara lain persyaratan dokumentasi, catatan proyek, daftar resiko, daftar stakeholder dan lain-lain. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.